kelas 11 IPS. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh ini. Pada pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu masuki bab 4, revolusi-revolusi besar dunia dan pengaruh bagi kehidupan masa kini. Ya, revolusi besar dunia dan pengaruh bagi kehidupan masa kini. Jadi ada berbagai revolusi, ya, antara lain revolusi Amerika, revolusi Prancis, revolusi Rusia, revolusi Tiongkok, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk pada pagi ini kita akan mempelajari atau membahas yaitu tentang revolusi Amerika. Ya, revolusi Amerika. Nah, tentu dilatar belakangi terjadinya yang pertama pembentukan koloni Inggris di Amerika, di mana Imperium Britania mulai terbentuk pada awal abad ke-17 yang mencakup wilayah-wilayah di Amerika Utara dan pulau-pulau kecil di Karibia. Pada tahun 1607, koloni pertama Inggris itu berdiri di Amerika, yaitu di Jamestown, Virginia. Dalam perkembangan selanjutnya, Inggris berhasil mendirikan 13 koloni di Amerika Serikat yang sekarang. Nah, revolusi Amerika dalam pembentukan koloni Inggris itu nampak kita lihat ini dalam lukisan karya Dioscoro Puebla 1831 sampai 1901 yang mengilustrasikan pendaratan pertama Columbus di San Salvador pada 12 Oktober 1492. Jadi Columbuslah yang membuka jalan bagi Inggris, ya, untuk sampai di benua Amerika, yaitu dengan mendaratnya Christopher Columbus pada tanggal 12 Oktober 1492 di San Salvador. Nah, revolusi Amerika merupakan pergolakan politik yang terjadi sekitar tahun 1765 sampai 1783. Karena ke-13 koloni Inggris di Amerika itu berjuang untuk membebaskan diri dari kekuasaan Inggris. Nah, oleh sebab itu mari kita lihat dulu apa penyebabnya, ya. Apa penyebabnya, ya? Sebab umum. Ya, penyebab umumnya terjadinya revolusi Amerika atau sering juga disebut dengan perang kemerdekaan Amerika Serikat adalah karena kebijakan Inggris mewajibkan ke-13 koloni untuk membayar pajak khusus dalam rangka mengganti biaya perang 7 tahun 1756 sampai 1763. Jadi pada waktu itu Inggris, ya, mengalami kerugian yang besar pada perang 7 tahun 1756 1763. Nah, untuk menutupi ini semua, mengganti biaya ini, maka pemerintah Inggris membuat kebijakan baru bahwa setiap koloni, ya, yang ada di Amerika Serikat itu untuk membayar pajak khusus. Ya, tadi kan ada 13 koloni. Nah, setiap koloni harus membayar pajak khusus untuk mengganti biaya perang 7 tahun 1756 sampai 1763. Kemudian sebab khususnya, salah satu sebab khusus terjadinya perang kemerdekaan Amerika Serikat atau revolusi Amerika, yaitu terbitnya pamflet Common Sense, akal sehat, oleh Thomas Paine pada 10 Januari
1776. Ya, common sense, akal sehat. Nah, anak-anak sekalian, mari kita lihat bagaimana jalannya revolusi. Pertempuran Bunker Hill atau yang menjadi ciri khas revolusi Amerika di Repro, ya, buku A History of the United States karya Wilbur F. Gordy. Nah, ini gambarannya ya. Nah, kemudian yang pertama perlu kita lihat dalam jalannya revolusi ini yaitu lahirnya deklarasi kemerdekaan atau sering disebut dengan Declaration of Independence. Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli 1776. Deklarasi kemerdekaan ini sebagian besar ditulis oleh Thomas Jefferson, menyatakan bahwa 13 koloni Inggris itu merdeka dari Inggris. Ya, deklarasi 4 Juli 1776 menyatakan bahwa ke-13 koloni Inggris yang ada di Amerika itu merdeka, bebas dari kekuasaan Inggris. Kemudian baru memasuki perang kemerdekaan Amerika Serikat 1775 sampai 1783. Tadi dikatakan bahwa proklamasi kemerdekaan tanggal 4 Juli 1776 ya tidak mengakhiri perang antara Amerika Serikat ya terhadap Inggris ya, tetapi terjadilah perang ya sejak tahun 1775 sampai 1783. Perang terus berlangsung lebih kurang 6 tahun yang dikenal dengan Perang Revolusi Amerika atau Perang Kemerdekaan Amerika. Nah, perlu kita ketahui dalam perang ini bahwa Amerika sendiri mendapat bantuan dari negara-negara Eropa seperti Prancis, Republik Belanda, dan Spanyol. Ya, nanti kita kalau belajar revolusi Prancis bahwa Prancis mengirimkan ya pasukannya yang dipimpin oleh Lafayette untuk membantu Amerika Serikat dalam perang kemerdekaan Amerika Serikat. Nanti kita lihat itu dalam faktor-faktor yang mendukung kemerdekaan Prancis. Artinya bahwa perang kemerdekaan Amerika Serikat ini juga mendukung terjadinya revolusi Prancis. Nah, sekarang mari kita lihat apa pengaruhnya. Jadi itulah tadi bagaimana perang Amerika melawan Inggris atau disebut dengan Britania Raya. Sekarang apa pengaruhnya? Yaitu yang pertama adalah anti-kolonialisme, ya, anti-kolonialisme. Nah, bahwa Amerika memperjuangkan kemerdekaannya, mereka tidak setuju adanya kolonialisme. Artinya kemerdekaan itu adalah merupakan anti-kolonialisme. Mereka bebas, ya. Maka dalam hal selanjutnya, faktor selanjutnya adalah hak asasi manusia, ya, bahwa setiap manusia punya harkat dan martabat yang sama, bahwa setiap individu bebas menentukan nasibnya sendiri atau sering disebut dengan self determination, ya, self determination. Nah, itulah artinya Amerika Serikat memperjuangkan hak asasi itu sendiri, bebas dari segala tindakan, bebas dari segala bentuk paksaan, ya, dari bangsa-bangsa lain atau dari penguasa pada masa itu, dari penjajah.
Setiap individu punya hak untuk merdeka, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk menentukan nasibnya sendiri, hak untuk membentuk pemerintahan, hak untuk mendapat pendidikan, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah pengaruhnya, ya, pengaruhnya bagi kehidupan manusia sekarang, ya. Bisa kita lihat sekarang ini bagaimana setiap individu itu memperjuangkan, ya, memperjuangkan haknya sebagai individu atau juga haknya sebagai makhluk Tuhan. Ya, bisa kita lihat sekarang di mana-mana diperjuangkan hak asasi manusia. Kemudian republikanisme, paham tentang republik, ya, kembali publik, rakyat, kembali kepada rakyat, ya. Ini terus mengalir, mempengaruhi kehidupan orang-orang, kehidupan negara-negara di dunia. Yang terjadi di Amerika Serikat itu, perang revolusi Amerika adalah memperjuangkan bahwa kekuasaan itu, ya, di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang mereka rasakan selama ini dari rakyat, itu oleh rakyat, dan untuk pemerintah Inggris, ya, dan untuk pemerintahan Inggris. Nah, melalui perang kemerdekaan Amerika Serikat semakin nyata, ya, semakin nyata dirasakan bahwa rakyat itulah yang punya kuasa. Bahkan disebut juga republikanisme dan demokrasi, demos dan kratos. Demos dan kratos, kekuasaan rakyat, ya, kekuasaan rakyat. Rakyatlah yang berkuasa. Inilah beberapa hal yang penting yang bisa diambil manfaat atau maknanya dari peristiwa terjadinya revolusi Amerika. Ya, dari terjadinya revolusi Amerika, yaitu anti kolonialisme, hak asasi manusia, artinya bahwa setiap bangsa tidak setuju adanya kolonialisme, ya, menghapuskan segala bentuk penjajahan di muka bumi ini. Kemudian yang kedua adalah menjunjung tinggi tentang hak asasi manusia, pengakuan setiap individu terhadap individu yang lain, ya, tidak boleh melakukan tindakan semena-mena terhadap orang lain. Orang lain itu punya hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk hidup, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah semakin berkembangnya pengertian republik dan demokrasi, ya, di seluruh dunia. Itu, ya, itulah pengaruh revolusi Amerika dalam kehidupan manusia masa kini. Baik, itulah tentang revolusi Amerika. Sekarang mari kita masuki revolusi Prancis. Nah, apa itu revolusi Prancis? Nah, sebelumnya kita lihat dulu latar belakang mengapa terjadi revolusi Prancis, ya. Revolusi Prancis bukan revolusi melawan, ya, melawan negara lain, ya, bukan revolusi melawan bangsa lain atau kerajaan-kerajaan lain, tetapi melawan penguasa negaranya sendiri, ya. Gerakan menuntut perubahan secara besar-besaran di Prancis dalam kurun waktu 1789 sampai 1799. Apa rupanya yang terjadi pada masa itu? Pada masa itu Prancis itu dipimpin oleh seorang raja, yaitu Raja Louis XVI, yang memerintah secara absolut monarki, ya, absolut monarki, ya, bahwa kekuasaan itu mutlak di tangan raja. Ya, apa ciri-ciri absolut monarki? Segala sesuatu yang keluar dari mulut raja itu merupakan undang-undang,
Apa yang dikatakan oleh raja harus dilaksanakan. Nah, demikianlah yang terjadi pada tahun 1789 sampai 1799, bahwa rakyat Perancis itu menginginkan supaya ada perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan tentu akan mempengaruhi kehidupan rakyatnya. Nah, 1789-1799 itulah revolusi Prancis. Disitulah dengan terjadinya revolusi itu, maka monarki absolut yang dilakukan oleh raja, yaitu Raja Louis XVI pada masa itu, menjadi jatuh. Ya, jatuhlah pemerintahan monarki absolut yang dilakukan oleh Raja Louis XVI. Raja Louis XVI itu memerintah 1754 sampai 1793, ya kan? Revolusi Prancis itu kapan terjadi? 1789 sampai 1799. Jadi pada masa kekuasaannya lah muncul gerakan menuntut perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Prancis oleh rakyatnya sendiri. Nah, itu dia. Itulah latar belakangnya. Nah, kemudian ada faktor umum, ya. Ada faktor umum. Faktor umum revolusi Prancis itu merupakan puncak dari ketidakpuasan dan kekecewaan rakyat terhadap sistem dan praktik monarki absolut di Prancis. Ya, puncak ketidakpuasan. Ya. Jadi secara umum revolusi Prancis itu terjadi merupakan titik puncak ketidakpuasan. Mereka kecewa, mereka menderita oleh sistem pemerintahan monarki absolut yang dilakukan oleh Raja Louis XVI. Nah, itulah secara umum. Tapi masih banyak lagi sebenarnya faktor-faktornya. Tapi mari kita lihat faktor khusus. Faktor khusus itu ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Kaum bangsawan dan juga golongan agama hidup sejahtera. Hidup sejahtera. Yang menguasai ekonomi adalah kaum-kaum tertentu, kaum-kaum golongan tertentu yang menguasai perekonomian, yang menyebabkan rakyatnya hidup menderita dan melarat. Kemudian lemahnya kepemimpinan Raja Louis XVI, bahwa memang sebenarnya Louis XVI itu lemah kepemimpinannya, dibandingkan dengan Raja Louis XIV dan XV, bahwa kepemimpinan daripada Louis XVI ini jauh berbeda daripada raja-raja sebelumnya. Jadi Louis XIV, Louis XV, mereka itu sudah melakukan absolut monarki, tapi mereka tegas, mereka tegas, apapun dilakukan untuk negara, apapun dilakukan untuk mempertahankan kekuasaannya dengan segala cara. Maka pada masa Louis XIV dan XV, rakyat itu takut untuk melawan. Tetapi karena pada masa Louis XVI ini sudah lunturnya kepemimpinannya itu sudah mulai lemah, disinilah saatnya rakyat Prancis berani melawan raja. Nah, itu dia faktor khusus yang kedua. Yang ketiga adalah gaya hidup istana yang gemerlap dan mewah. Golongan bangsawan, keluarga-keluarga istana, mereka hidup mewah, menghambur-hamburkan uang negara, menghambur-hamburkan uang negara, Kemudian adanya kelas-kelas sosial
yaitu feodalisme. Ya, kelas-kelas sosial. Ya, penggolongan masyarakat Prancis itu yaitu ada golongan bangsawan yang disebut dengan golongan 1, kemudian golongan agama golongan 2, kemudian golongan 3 golongan bourgeois, dan keempat adalah golongan rakyat biasa, rakyat jelata. Nah, karena adanya kelas-kelas ini, maka muncullah ya kecemburuan sosial, di mana kelas 1 yaitu golongan 1 dan golongan 2 itu punya hak-hak istimewa, sementara golongan 3 dan 4 kurang mendapatkan perhatian, bahkan dijadikan sebagai sumber pendapatan daripada golongan 1 dan golongan 2. Kenapa dikatakan demikian? Contohnya, golongan 1 dan golongan 2 itu adalah tuan-tuan tanah. Ya, sudah kita pelajari waktu sebelumnya masa Aufklärung, ya kan, tuan-tuan tanah. Nah, tanah-tanah mereka itu disewakan kepada petani-petani. Nah, disewakan dan mereka juga nanti dipungut pajak yang tinggi. Pajak itu untuk siapa? Tentu untuk pemerintah, untuk penguasa dan golongan-golongan agama. Inilah. Kemudian menebarluasnya ide-ide pencerahan. Nah, itu kita baik lagi bukan? Sudah kita pelajari Aufklärung, pencerahan. Apa yang terjadi rupanya pada masa pencerahan itu, bahwa manusia itu melaksanakan rasio pikiran dalam segala bertindak, punya kebebasan untuk mendapat apa yang diinginkan dalam kehidupan sehari-hari. Pencerahannya ada yang disebut dengan romantisme, penuh dengan perasaan, ada yang disebut dengan rasionalisme, bahwa segala sesuatu tindakan itu harus berdasarkan rasio. Nah, kemudian terakhir adanya pengaruh revolusi Amerika ini tadi. Ya, ketika Amerika Serikat itu perang melawan Inggris, bahwa mereka dibantu oleh salah satunya adalah tadi Belanda, Prancis dan Spanyol. Nah, di sini terjadi revolusi Prancis, juga didukung oleh terjadinya revolusi Amerika. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, ketika terjadi perang Amerika Serikat itu, bahwa ya Prancis mengirimkan pasukannya ke Amerika Serikat yang dipimpin oleh Jenderal Lafayette. Lafayette berangkat ke Amerika Serikat, dia melihat bagaimana perang itu terjadi. Dia bertanya dalam hati, mengapa perang ini terjadi? Dalam hatinya, ini terjadi karena rakyat Amerika ingin merdeka. Mengapa merdeka? Karena rakyatnya menderita akibat penjajahan Inggris. Inilah mungkin pengalaman yang dibawanya ke Prancis, sehingga dengan pengalaman yang ada di Amerika itu, dia melihat rakyatnya menderita bukan karena dijajah oleh bangsa asing, tetapi karena sistem pemerintahan absolut monarki yang ditegakkan oleh Raja Louis XVI di Prancis. Maka dia sebagai bangkit untuk mempelopori, salah satu tokoh yang mempelopori terjadinya revolusi Prancis. Nah, itu tadi, itulah hubungan apa peran perang kemerdekaan Amerika Serikat terhadap Republik Prancis. Ini dia munculnya ingin bangkit dari penderitaan yang dialami rakyat Prancis yang dilakukan oleh pemerintahannya sendiri. Nah, ini adalah penjara Bastille, ya. Penjara Bastille ini adalah sebagai lambang absolutisme dari Raja Louis XVI. Orang-orang yang mengkritik pemerintah, orang yang melawan pemerintah akan dimasukkan ke dalam penjara tersebut. Di samping itu, penjara ini merupakan tempat gudang senjata, ya, tempat gudang senjata. Maka ketika terjadinya revolusi Prancis, rakyat Prancis bersama-sama menyerbu penjara Bastille. Tujuannya apa?
para narapidana yang dipenjarakan di sana mereka bubarkan, mereka ambil senjata karena di sana adalah gudang senjata Prancis. Inilah penjara Bastille itu sebagai lambang kekuasaan atau simbol kekuasaan absolutisme, monarki absolutisme atau kesewenang-wenangan raja. Nah, setelah terjadinya revolusi, terjadi perbedaan pendapat di dalam majelis terkait bentuk pemerintahan. Ya, di satu pihak menginginkan agar monarki tidak dibubarkan, tetapi menggantinya dengan monarki konstitusional. Jadi pro dan kontra dalam dewan atau majelis, ya, majelis atau dulu disebut dengan Etats Generaux, Dewan Perwakilan Rakyat, yang terdiri dari anggotanya golongan 1 bangsawan, golongan 2 golongan agama, yang ketiga kaum bourgeois, yang keempat rakyat biasa, ya, mempunyai anggota perwakilan masing-masing di majelis. Nah, anggota majelis ini terjadi dua pendapat, pro dan kontra, ya. Pro itu tetap mempertahankan pemerintahan absolut yang sedang berlangsung, sementara yang kedua dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional, kekuasaan berdasarkan undang-undang, ya, konstitusi. Pada masa kekuasaan Louis, ya, bahwa undang-undang itu tidak ada. Ya, apa yang dikeluarkan, yang keluar dari mulut raja itu adalah merupakan undang-undang. Tetapi setelah terjadinya revolusi Prancis itu, maka muncullah usaha untuk mengganti monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Itu pun terjadi. Tetapi selanjutnya terjadi beberapa perubahan-perubahan, perkembangan. Akhirnya setelah monarki konstitusional, ada juga menginginkan bentuk pemerintahan republik. Nah, pemerintahan republik. Nah, kemudian pada masa itu bahwa bendera Prancis merupakan simbol dari slogan revolusi Prancis, yaitu dengan semboyan Liberté, Égalité, dan Fraternité. Inilah semboyan revolusi Prancis. Inilah yang mereka dengung-dengungkan ketika terjadinya revolusi Prancis, yaitu Liberté, Égalité, dan Fraternité. Liberté itu kebebasan, Égalité itu kebebasan, persamaan, dan Fraternité adalah persaudaraan, ya, kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Inilah yang mereka katakan sebagai slogan daripada revolusi Prancis. Nah, ini ada juga lukisan Napoleon Bonaparte sebagai tokoh yang menggantikan pemerintahan yang absolut monarki, ya. Napoleon Bonaparte 1769 sampai 1821. Nah, sekarang mari kita lihat apa pengaruh revolusi Prancis bagi kehidupan manusia. Nah, tadi di Amerika juga ada republikanisme, ya, republik, bahwa pemahaman republik itu semakin berkembang, ya, di seluruh dunia. Bisa kita ikuti tadi kan, dari absolut monarki, kemudian monarki konstituante, kemudian republik. Nah, itu dia prosesnya. Republikanisme, ism, paham. Republik, paham. Rakyat. Publik, kembali. Publik, yaitu rakyat. Yaitu paham, usaha, ya, untuk memperjuangkan kembali kepada rakyat. Nah, rakyatlah yang
berkuasa, ya kan? Rakyat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau selama ini oleh rakyat, ya, oleh rakyat, dari rakyat, untuk Raja Louis atau kepada penguasa. Itu yang pertama. Yang kedua, anti feodalisme dan hak asasi manusia. Anti feodalisme, anti tentang pengelompokan dalam hidup bermasyarakat sesuai dengan kepentingannya, ya. Contoh tadi Bapak katakan itu bahwa masyarakat rakyat Prancis itu ada 4 golongan. Golongan bangsawan, ya, golongan agama, golongan borjuis, dan rakyat biasa. Golongan 1 dan golongan 2 itu merupakan golongan ya istimewa, mempunyai hak istimewa di Prancis. Apa hak istimewa rupanya? Mereka inilah tokoh-tokoh yang duduk dalam jabatan pemerintahan, ya, golongan 1 dan golongan 2, ya. Mereka itu bebas dari pajak. Padahal mereka itulah tuan-tuan tanah di Prancis, golongan bangsawan maupun golongan agama. Tetapi tanah mereka disewakan kepada petani, dan nanti petani akan membayar pajak juga kepada golongan 1 dan golongan 2. Ya. Oke, baik. Kemudian hak asasi manusia. Ya, tentu ya, hak semakin nyata bahwa setiap individu semakin sudah merasakan bagaimana perjuangan setiap individu untuk kebebasan, untuk hidup diri sendiri, ya. Punya hak sendiri, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk memperoleh pendidikan dan lain-lain sebagainya, ya. Jadi republikanisme, anti feodalisme, hak asasi manusia, kemudian nasionalisme. Nah, ini dia. Nasionalisme, nationalism, paham nation bangsa, ya. Paham cinta akan tanah air, ya, kebangsaan. Nah, rakyat Prancis itu merasa bersatu mereka, ya, untuk melawan kezaliman daripada penguasa. Nation, cinta akan tanah air mereka sendiri. Rakyat Prancis cinta untuk negaranya, untuk memperjuangkan negaranya. Maka terjadilah revolusi itu sendiri. Cinta akan tanah air. Nah, kita sendiri pun, bangsa kita merdeka 17 Agustus 1945. Nah, itu karena apa? Karena ada nasionalisme, ya. Ada sifat nasionalisme dari Sabang sampai Merauke. Kalau tidak ada sifat seperti itu, mungkin kemerdekaan itu tidak akan kita capai pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, inilah. Jadi apa yang terjadi di negara lain itu, di benua Amerika, di benua Eropa, salah satunya ini adalah revolusi Prancis, juga itu mempengaruhi kehidupan di negara-negara dunia selanjutnya, termasuk negara kita, Republik Indonesia, ya, Republik Indonesia. Jadi ada berapa hal pengaruhnya, yaitu semakin berkembangnya republikanisme, pengertian republik, kemudian semakin berkembangnya meninggalkan tentang feodalisme dan memperjuangkan hak asasi manusia, dan semakin berkembangnya nasionalisme. Demikian pengaruh daripada revolusi Prancis itu dalam kehidupan berbangsa di negara-negara di dunia. Maka untuk itu juga anakku sekalian, untuk pagi ini sampai di sini dulu materi pelajaran kita untuk pagi ini, yaitu revolusi Amerika dan revolusi Prancis. Minggu depan kita masuk kepada revolusi Rusia, revolusi Tiongkok, dan seterusnya. Nah, demikian dulu anak-anakku sekalian. Coba diperdalam lagi, buka bukunya. Ada yang kurang jelas tadi,
boleh nanti ditanya ya, boleh ditanya, boleh dicari dengan sumber-sumber lain melalui Google dan juga buku-buku yang ada. Demikian anak-anakku, tetaplah semangat. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berakhir ya. Semoga berakhirnya COVID-19, maka pada semester depan kemungkinan besar kita sudah bisa belajar seperti biasa di sekolah. Dan tetaplah jaga kesehatan, kemudian pakai maskerlah kalau keluar rumah, kemudian jaga jarak dan tinggallah selalu di rumah, dan jangan lupa berdoa supaya pandemi COVID-19 secepatnya berakhir dari dunia ini. Baiklah anak-anakku, selamat pagi, tetaplah semangat, Tuhan memberkati kita semua.